Bapa yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan menikmati berkat firman-Firman-Mu, hamba-Mu Pastor Herman Benyamin yang akan menyampaikan sabda-sabda firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hanya pengajaran-Mu Tuhan, agar hanya kuasa-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu. Kami yang mendengarkannya Tuhan Yesus, menerima berkat-berkat, pembaharuan-pembaharuan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hanya kemuliaan dan kuasa bagimu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Pak Ketut. Silakan dimulai dari Ibu Dunanti dan langsung disambung oleh Pak Krolomenik ya. Ya, Shalom, selamat pagi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian. Ya, saya lanjutkan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Lektor, Ibu Dunanti dan Pak Krolomenik. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Herman Benyamin. Silakan Pastor Herman. Ya. Baik, sebelumnya sorry, apakah suara di luar saya terdengar masuk nggak? Kalau Tidak masuk Pak, saya pakai headset. tidak. Bagus, jernih, tidak ada gangguan. Jernih ya? Oke, baik. Terima kasih buat kesempatannya teman-teman yang ada di Embun Pagi. Kalau hari ini perkenalkan nama saya Herman Benyamin di Bandung posisinya. Tadi sudah disampaikan buat kesempatan ini saya berbagi atau sharing. Hari ini kebetulan kita ingin melihat ya tentang atau terkait dengan bagaimana atau sikap kita ya menghadapi tantangan. Saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki tantangan. Ya, setiap orang dihadapkan dengan tantangannya masing-masing. Ya, berbagai tantangan yang kita hadapi ya.
dewasa ini mungkin memasuki tahun 2025 ini bahwa ada tantangan-tantangan seperti tantangan ekonomi ya. Tantangan ekonomi itu adalah tantangan yang terbesar yang dihadapi banyak orang ya. Banyak pengangguran, PHK gitu ya. Di daerah saya juga, daerah Bandung, ada pabrik yang beberapa hari lalu teman saya mengirimkan foto, aku nggak ngerti tadinya apa. Oh ternyata mengeserkan foto pabriknya yang sepi, hanya beberapa bagian yang jalan. Terus juga beberapa teman mengatakan sekarang kerjanya sudah dari biasanya 6 hari menjadi 5 hari, ada yang 4 hari. Jadi ada tantangan-tantangan ya, betul. Jadi tantangan yang kedua adalah kesehatan ya. Bagaimana tantangan ini juga menjadi masalah bagi kita. Ya, tidak jarang bahwa di antara kita juga yang sakit. Ada teman saya juga sakit ya, sampai dengan hari ini itu istrinya eh, sudah di apa di bed terus ya, nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu ya, sudah setahun ini. Jadi banyak tantangan yang dihadapi. Mungkin juga tantangan lingkungan. Ada orang-orang yang di tempat tertentu mungkin kesusahan air, kesulitan air, atau juga mungkin kebanjiran. Apakah itu bukan tantangan? Tantangan. Jadi setiap orang dihadapi oleh tantangan. Atau juga mungkin tantangan di dalam bentuk sosial budaya. Ya, bagaimana banyak gereja-gereja juga yang sekarang ini mau Natalan, ternyata ya di band nggak bisa Natalan, gitu ya. Itu adalah tantangan. Atau juga mungkin tantangan rohani, yang mau ibadah nggak bisa tadi ya. Kemudian ya ada orang-orang juga mungkin di mana sekarang ini karena ya dengan hubungan dengan orang tua menjadi jauh. Itu adalah tantangan. Nah, jadi tantangan itu tidak jauh dari kita. Cuman saya tidak mengerti tantangan apa yang saudara hadapi hari ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ya memberikan jawaban melalui Mazmurnya yang kita sudah baca, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Tetapi hari ini saya akan lebih menyoroti lebih pendek aja, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat pertama mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nas pertama ya dan kedua mengatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam. Kata duduk dan bermalam, ya di teks memang saya tidak masukkan ayat 1 dan 2. Kata duduk dan bermalam itu menyatakan sebuah hospitality, keramah tamahan. Kalau kita datang ke suatu tempat, kemudian disuruh masuk, kemudian dijamu, apalagi harus bermalam, ya boleh bermalam di rumah, menyatakan hubungan yang intim, hubungan yang dekat dan erat, ya beda, ya. Jadi kata duduk dan bermalam di sini adalah menyatakan intimacy, ya. Ketika kita pergi ke suatu tempat, ke suatu kota, mungkin kita stay di dalam suatu tempat. Tapi kata ini ingin menyatakan bahwa dia bukan stay, tetapi dia live. Live itu adalah hidup, tinggal bersama. Jadi duduk dan bermalam dalam lindungan yang tinggi, artinya bahwa dia memiliki hubungan yang konstan, hubungan yang erat ya dengan Tuhan. Nah, itu adalah awal siapa yang dimaksud dengan nanti orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, nah mari kita ingin melihat bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga mengatakan sungguh ya dialah yang akan melepaskan engkau dari
jerat penangkap burung, dan dari penyakit sampar yang. Firman ini mengatakan bahwa bagi orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, bagi orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan, ada janji yang diberikan. Ada janji-janji yang diberikan. Ya, dia menggunakan alegori. Alegori apa? Ya, ini alegori penangkap burung. Ya, penangkap burung dan penyakit sampar. Ya, artinya apa penangkap burung ini ya? Jadi mungkin ada bahaya-bahaya yang kita tidak ketahui. Tiba-tiba ingin menjerat kita. Tiba-tiba ingin menangkap kita. Ya, atau mungkin juga seperti penyakit sampar. Beberapa waktu lalu kita dari tahun 2020 ya, 2021 sampai 2022. Penyakit yang sangat meluas. Ya, seluruh dunia terkena. Seluruh dunia mengalaminya. Saudara sekalian, Firman mengatakan, ini ada sebuah janji. Ya, bagaimana kita akan terlepas dari situ. Kemudian kita masuk ke ayat yang keempat. Dengan kepaknya, ia menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini janji yang kedua di dalam ayat yang keempat mengatakan, bagi orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa teman-teman di sini setiap pagi, ini kurang lebih tadi saya lihat ada 140 ya yang hadir. Memiliki intimasi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ya kehadiran kita di embun pagi setiap pagi itu menyatakan siapa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tadi ada janji bagi mereka yang memiliki intimasi. Ayat 3 dan ayat 4 mengatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sungguh luar biasa. Ya, dengan kepaknya ini menyatakan bagaimana seperti hubungan antara seekor induk burung dengan anaknya. Anak burung itu akan merasa aman ketika berada di bawah kepak. Ini alegori yang bagus juga, metafor yang indah. Ya, hubungan antara Tuhan dengan anak-anaknya dilukiskan seperti induk burung dengan anak-anak. Itulah janji yang diberikan kepada Tuhan kepada anak-anaknya. Kemudian di dalam ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi ada musuh-musuh yang bisa terlihat. Ada juga musuh-musuh yang tidak terlihat datang. Ya, yang terlihat mungkin kita tahu, tetapi ada juga yang tidak terlihat. Ya, mungkin dari dalam atau dari luar. Tadi saya katakan tantangan-tantangan yang bisa datang kapan saja waktunya. Ya mungkin yang kita tidak lihat. Tiba-tiba kok kenapa usaha kita seperti ada yang menipu. Kita tidak mengerti. Kok kenapa usaha kita itu ada yang ya merusak, menghancurkan. Ya, itu adalah ada orang-orang yang justru seperti itu. Ya, tetapi bagaimana janji Tuhan? Kita akan diluputkan dari orang-orang semacam itu. Tetapi mari kita akan melihat dulu ya. Ayat 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini adalah janji berikutnya yang disampaikan di dalam ayat yang ke-7. Kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ini. Mazmur 91 itu adalah sebuah penghiburan. Ya, sebuah kepercayaan di mana fokus ya pertama adalah kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan di tengah bahaya. Ya. Jadi kita memiliki fokus, kita memiliki tujuan di mana tempat perlindungan kita adalah Tuhan sendiri.
Tidak diketahui ya siapa penulis Mazmur ini. Kemungkinan orang-orang yang dekat dengan Daud atau Musa ya menjawab ya kebutuhan manusia untuk merasa aman di dalam bahaya. Jadi ketika kita merasa susah, merasa banyak tantangan, ketika kita membaca Mazmur ini, kita memiliki keyakinan, memiliki janji Tuhan yang kita bisa minta dari Tuhan. Ada 4 hal yang hari ini saya ingin sampaikan dari pembacaan Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 7. Yang pertama adalah percaya pada perlindungan Tuhan. Saudaraku sekalian, apa yang dikatakan tadi pemazmur ya di dalam ayat yang ketiga mengatakan, sekali lagi saya melihat bagaimana kata sungguh itu menyatakan kebenaran. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat. Jadi ini adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah tempat perlindungan ya yang setia di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh setiap kita yang ada. Tuhan melindungi kita dari ancaman yang tidak terlihat, dari ancaman yang terlihat. Ya, asal kita percaya kepada Tuhan, Dia akan memberikan ketentraman. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang ada di Zoom hari ini, kalau kita melihat bahwa tantangan itu tidak terlepas dari kehidupan kita, tetapi kita percaya juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya kepada perlindungannya. Kita percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita membaca Yesaya 43 ayat 2 mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar. Ini adalah sebuah kepercayaan yang kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Walaupun mungkin kita merasa, aduh, kok pertolongan Tuhan nggak ada. Kok pertolongan Tuhan seperti jauh dari saya. Tetapi percayalah akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan ya itu tidak pernah meninggalkan kita. Apa juga yang dikatakan oleh Ibrani pasal 13 ayat 5. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Teman-teman sekalian, bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan. Mungkin suatu saat kita meninggalkan Dia. Mungkin suatu saat kita jauh dari Dia. Mungkin kita merasa lemas. Kita merasa sakit. Merasa jauh dari Tuhan. Pada dasarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan hanya sejauh doa. Ya, Tuhan hanya sejauh doa. Sebuah pujian mengatakan Tuhan hanya sejauh doa. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia mendengar kita. Sekali lagi, percayalah pada perlindungan Tuhan. Yang kedua, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya, karena Dia yang akan memeliharamu. Apa yang dikatakan Mazmur 55 ayat 22, 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, serahkanlah segala khawatirmu pada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali. Ya, jadi kalau kita mengikut menumpang misalnya pesawat, kita percaya kepada pilot yang membawa pesawat itu. Ya, ke dalam juga sama dengan demikian. Kita percaya yang mengendalikan hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, nasib kita, perusahaan kita, ya, mungkin rumah tangga kita, anak kita adalah Tuhan. Ya, jadi yang pertama percaya pada perlindungan Tuhan. Yang kedua, kita akan lihat. Yang kedua adalah tidak hidup dalam ketakutan. Ya, yang kedua adalah tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Kenapa? Sebab ketakutan itu tidak akan
menyebabkan kita keluar dari masalah. Ketakutan justru akan membuat kita lebih susah. Ketakutan akan membuat kita lebih sakit. Ketakutan itu akan membuat kita lebih menderita. Kamu takkan takut akan kengerian malam. Ayat yang ke-4 dan 5 dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudaraku sekalian, tak usah takut ya. Tidak hidup di dalam ketakutan. Seperti 12 pengintai. Ketika 12 pengintai dikirim ya untuk melihat bagaimana keadaan kota itu ya, dan 10 pengintai melaporkan, wah, orang-orang Kanaan itu adalah seperti orang-orang buas, orang-orang tinggi, giant. Ya, kita ini bagaikan belalang. Ya, mereka merasa kecil. Itu 10 pengintai melaporkan kepada Yosua sebelum mereka masuk mengalahkan negeri Kanaan. Laporannya buruk. Saudaraku sekalian, janganlah kita memiliki melihat masalah yang lebih besar. Sehingga kita memiliki yang namanya belalang sindrom. Kita seperti belalang. Mereka itu adalah besar-besar raksasa. Sebaiknya seperti Kaleb. Ya, tidak, kita memiliki Tuhan yang besar. Mungkin masalah saudara besar. Mungkin juga tantangan yang dihadapi oleh saudara besar. Tadi mungkin ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lama sembuh-sembuhnya. Perusahaan saudara menjadi mungkin bangkrut besar. Atau mungkin juga utang-utang yang tidak terbayar. Menjadi besar sekali. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang besar. Ya, jangan memiliki belalang sindrom sehingga kita merasa kecil. Tidak hidup dalam ketakutan. Jangan memandang masalah, tapi pandanglah Tuhan. Kamu takkan takut pada kengerian malam. Amin. Ya, ini luar biasa. Jadi ketakutan bisa melumpuhkan iman. Ya, justru kita harus mengalahkan ketakutan. Ya, apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketibahan. Luar biasa ya, firman Tuhan memberikan kekuatan. Tidak hidup di dalam ketakutan. Ya, kalau kita hidup di dalam ketakutan, kita semakin kecil. Ya, saya memberikan ilustrasi. Ya, ada seekor tikus. Tikus itu takut. Takut kemana? Takut kepada kucing. Dia berpikir, kalau saya jadi kucing, pasti saya nggak akan takut. Ternyata, ini hanya ilustrasi. Dia jadi kucing. Wah, senang, saya tidak akan takut lagi karena saya jadi kucing. Ketika dia ketemu dengan anjing, dikejarlah oleh anjing. Dia takut, dia lari. Dia berpikir lagi, kalau saya jadi anjing, saya nggak akan takut. Ternyata dia jadilah anjing. Wah, besar anjing. Tapi ketika dia pergi ke hutan, dia dikejar anjing ini oleh harimau. Dia takut. Dan dia berpikir, kalau saya jadi harimau, saya nggak akan takut. Nggak akan pernah takut. Dan dia jadi harimau. Ini cerita. Ketika dia jadi harimau di hutan, ternyata dia melihat orang-orang yang membawa senapan. Dia takut juga. Takut apa? Dia takut ditembak. Saudaraku sekalian, hidup di dalam ketakutan itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah. Mari pandanglah Tuhan, bukan pandang masalah. Masalah boleh ada, tetapi kita harus pandang Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Allah kita adalah Allah Emmanuel, Allah yang hadir bersama dengan kita. Bukan Allah nun jauh di sana, tapi Allah yang nun jauh di sana.
Allah yang jauh itu sudah mendekat. Allah yang bukan hanya mendekat, tetapi Allah yang hadir bersama. Amin. Yakinlah, ya. Bangunlah iman yang melalui doa dan merenungkan janji Tuhan. Bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan untuk menghadapi ancaman dan tantangan. Kita akan lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah mengandalkan kesetiaan Tuhan. Ya, kalau kita membaca tadi di ayat yang ke ayat yang keempat, dia mengatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saya boleh PowerPoint-nya ditampilkan. Mengandalkan kesetiaan Tuhan. Ya, jadi bagaimana kesetiaan Tuhan itu dilukiskan sebagai pagar tembok. Ya, ini adalah pagar tembok Rotterdam. Kalau saudara ada di mana Makassar, saudara pasti mengenal. Ya, ada sebuah benteng besar, tembok besar, ya, tembok Rotterdam yang dibangun pada zaman Raja Goa. Ya, untuk melindungi apa? Untuk melindungi raja yang ada di dalam. Untuk melindungi siapa? Untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, bagaimana benteng itu menjadikan kekuatan pertahanan. Ya, pertahanan bagi siapa? Bagi orang yang berlindung di dalam. Saudaraku sekalian, tadi ayat 4 mengatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi pagar tembok itu adalah pagar yang melindungi, yang menaungi, yang menjagai ya kita. Tadi orang-orang yang memiliki intimasi dengan Tuhan, yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, ya. Itu ada pagar tembok yang menjagai. Sebuah rumah saya percaya, ya rumah saudara juga pasti memiliki pagar, betul nggak? Minimal pagar bambu. Ya, ada pagar temboknya. Mungkin pagarnya tinggi. Ya, ada orang di sini di Bandung ini membangun rumah mungkin 3 tingkat. Pagarnya itu sampai dengan 3 tingkat sampai atas sekali. Dan di paling atas itu juga masih pakai terali besi. Pakai jeruji besi. Ya, luar biasa. Saudaraku sekalian, Tuhan itu ya adalah setia bagikan pagar tembok yang mengelilingi kita, menjagai kita. Kalau kita melihat kata kesetiaan itu di dalam bahasa Ibrani adalah emet. Ya, artinya apa? Truth, kebenaran. Artinya apa? Faithfulness, reliability, bisa diandalkan. Ya. Stability, membuat stabil. Ya, dan continuous, keberlangsungan. Jadi perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan itu continuous, terus berlangsung. Ya, jadi tidak hentinya kalau kita membaca kitab. Saya senang kalau kita membaca kitab Ratapan pasal 3. Ya, bagaimana Ratapan pasal 3 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Katakan amin. Kita hidup itu berdasarkan kasih setia Tuhan. Nggak ada berdasarkan kekuatan kita. Berdasarkan anugerah Tuhan. Ya, kasih setiap Tuhan itu selalu baru. Ya, kita tadi mulai jam 4 ya. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Apakah kita bisa merasakan kasih setia Tuhan? Apakah kita bisa merasakan ya kalau kita mengandalkan Tuhan itu benar-benar ya kesetiaan Tuhan itu tetap ada bagaikan perisai dan pagar tembok mengelilingi kita. Perisai pagar tembok yang terus-menerus ada bersama kita. Ya, bukan sekali saja. Bukan sekali-sekali juga, tapi selamanya. Katakan amin. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah tetap kuat di tengah badai. Tetap kuat di tengah badai. Ya, di dalam ayat yang ke 7, walau 1000 orang rebah di sisi.
dan 10.000 orang di sebelah kanan. Tetapi itu tidak akan menimpa. Tetaplah kuat di tengah bahaya, di tengah badai. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan, saya beberapa waktu lalu ke sebuah pantai namanya di Jawa Barat itu ada Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran itu orang katanya ada batu, disebut dengan batu hiu. Batu hiu itu sebetulnya batu karang yang menonjol di laut, sehingga orang melihatnya seperti seekor ikan hiu, disebut batu hiu. Dari sejak saya kecil, ya, batu itu sampai sekarang saya sudah menjadi tua, batu itu masih tetap di sana. Ya, keempat, udah keempat sekarang. Tetap, ya, masih batu itu masih ada tetap di sana. Ya, apa artinya? Tetap kuat di tengah bahaya, tetap kuat di tengah badai. Ya, hidup kita itu jangan diombang-ambing, dikalahkan oleh badai sebesar apapun, atau mungkin sekecil apapun. Ya, jangan sampai seperti ilustrasi apa ya? Seperti ada seekor kera, ya, seekor kera, kemudian tiba-tiba ada angin kencang, ya, ada angin badai, ya, maka kera kecil itu memegang pohon dengan kuat-kuat, ya. Tapi ketika badai mulai mereda, yang datang adalah angin semiliwir. Ya. Ternyata kera kecil ini menjadi kantuk. Ya, kera kecil ini nikmat, ada matahari yang panas, kemudian angin yang menyegarkan dia. Pegangannya makin lama makin kendor, akhirnya jatuh. Terus sekalian, janganlah kita seperti kera. Ya, biarlah melalui badai yang datang, kita tetap akan kuat. Jadi kesimpulannya, tantangan hidup adalah bagian dari perjalanan iman. Jadi itu adalah bagian daripada hidup kita. Ya, sikap kita, ya, kita mensikapi bahwa apapun yang datang, tantangan hidup yang sebesar apapun, ya, itu adalah merupakan sebuah journey, ya, perjalanan kita. Jadi sikap yang harus dimiliki adalah percaya pada perlindungan Tuhan. Yang kedua, tidak hidup di dalam ketakutan. Jangan memandang masalah, pandang Tuhan. Yang ketiga, andalkan kesetiaan Tuhan. Bahwa kesetiaan Tuhan itu terus continuous, tidak pernah berhenti. Bukan sekali-kali, tapi terus berlanjut. Tetap kuat di tengah badai. Jadi aplikasinya apa? Hadapi setiap tantangan dengan doa dan iman. Ya, jadikanlah ketika kita merasa ada beban yang berat, ada masalah yang berat, ada penyakit yang berat, ya, serahkan kepada Tuhan. Jadikanlah Mazmur 91 ini sebagai deklarasi iman di dalam hidupmu. Ya, caption terakhir, slide terakhir. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, Filipi pasal 4, ayat yang ke-13 mengatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Jadi apapun, ya, yang terjadi, saya bisa mengerjakannya. Saya bisa melakukannya. Saya menghandlenya melalui apa? Melalui Kristus yang memberikan kekuatan. Siapa di sini teman-teman yang merasa, oh terlalu berat ini persoalan hidup. Oh terlalu berat ini tantangan hidup. Oh terlalu berat ini kesusahan hidup. Kita percaya kita masih punya Tuhan. Kita percaya kita masih punya kekuatan. Kita percaya untuk memandang bukan persoalan, tapi memandang kepada Kristus. Tuhan menolong saudara. Amin.